Bapak Ibu, saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami undang seluruh jemaat untuk mengambil sikap saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Bimbing Kami Yesus. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Seluruh jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian dari nyanyian rohani nomor 261 ayat 1 sampai dengan 2. Puji Yesus. Kita berdoa. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari kedinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu.
agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 92 ayat 1 sampai dengan 2, Kasih Bapa terang bersinar. Seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca responsoria dari kitab Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan 10. Allah Raja seluruh bumi, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanam pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas segala bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Kita menyanyikan mulia bagi Bapa. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita dengarkan pujian dari Pendeta Guru Distrik 5 Wilayah 1.
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena Kamu, dan aku selalu mengingat Kamu dalam doa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kekuasaannya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari dengan hati yang tulus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengumpulkan persembahan, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Kami persilakan seluruh jemaat untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan yang terus Engkau berikan kepada kami, seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, terkhusus yang melayani di distrik 5 wilayah 1 ini. Kami bersyukur di tengah-tengah wabah yang sedang mewabah, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah saat ini. Ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Besar pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai seluruh pelayanan kami dan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di distrik ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta, guru Injil, dan calon guru Injil. Dimanapun mereka Engkau tempatkan untuk melayani Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami kemampuan untuk membuktikan pelayanan kami. Dan biarlah Engkau jadikan kami sebagai penyambung harapan di saat kebanyakan orang hampir berputus harapan. Pembawa kasih di saat kasih hampir pergi dalam kehidupan jemaat-Mu. Oh Tuhan Bapa di sorga, lindungi pelayanan kami. Begitu juga untuk seluruh jemaat Tuhan di distrik ini. Berkati setiap mata pencaharian mereka. Berkati kesehatan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bersedih Engkau hiburkan, yang berkekurangan berkat Engkau tambahkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pimpinan distrik 5 wilayah 1. Beserta dengan keluarga. Engkau mampukan dia Tuhan untuk melayani di distrik ini. Dan kami yakin dengan pertolongan Tuhan, distrik ini di bawah kendali pimpinan distrik kami ini akan menjadi distrik yang maju kelak. Oh Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia secara umum, baik yang ada di wilayah 1, wilayah 2, dan konta sementara. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat, Engkau berkati seluruh pelayan Tuhan, terkhusus untuk para pimpinan gereja kami, Bishop Gemi wilayah 1, Bishop Gemi wilayah 2, dan Ketua Konferensi Tahunan Sementara. Berikan mereka penyertaan, kesehatan, dan penghiburan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan keadaan. Tuhan, jadikan gereja-Mu khususnya di distrik 5 wilayah 1 ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Memulihkan keadaan jemaat-Mu, memberikan yang terbaik buat jemaat Tuhan. Bapa yang baik, di atas semua permintaan itu, izinkan kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, agar janji berkat yang telah Engkau firmankan kepada kami tepat pada waktunya kami terima. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berharap pada Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 95 ayat 1 sampai dengan 2, nyaring Injil berbunyi. Segala
jemaat yang terkasih dalam Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan masih memberikan kami napas hidup. Kami berterima kasih, kami boleh menyapa jemaat Tuhan sedistrik 5 melalui firman Tuhan hari ini. Berkatilah kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi makanan rohani bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kebangkitan Yesus dari kubur, para murid masih bertemu dengan Yesus beberapa kali. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tetap dalam keadaan bingung karena mereka belum dapat mengerti dan mereka belum dapat menerima bagaimana Yesus bangkit. Karena mereka tidak mengenal kebangkitan daging seperti yang dialami oleh Yesus. Lalu firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu pertemuan Yesus dengan murid-muridnya. Pada ayat yang ke-44 Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu pada waktu aku masih bersama-sama dengan kamu. Di mana Yesus telah berulang kali menyampaikan tentang kematian dan kebangkitannya kepada para murid. Tetapi mereka belum mengerti. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kitab Taurat Musa dan kitab nabi adalah kitab suci orang Yahudi. Dan di dalam kitab Mazmur juga banyak yang dapat dihubungkan dengan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa bagi mereka sebenarnya, mereka sudah mendengar bahwa berita tentang Mesias yang akan datang itu ada, tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus yang telah mati dan Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga, dan dia jugalah Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada firman Tuhan hari ini, Yesus mengatakan bahwa Mesias yang menderita, yang bangkit pada hari yang ketiga, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa.
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Apa itu bertobat? Bertobat adalah sadar dan menyesal akan dosa. Bertobat berarti meninggalkan dosa. Jemaat yang terkasih, pengenalan kita kepada Yesus akan membawa kepada kita kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa. Pada Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka orang yang berdosa harus bertobat. Lalu apa itu pengampunan dosa? Hanya orang yang berdosalah yang membutuhkan pengampunan. Dan melalui kematian dan kebangkitan Yesuslah kita sudah menerima pengampunan yang dari Allah. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus, maka Allah juga akan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal di dalam Yesus. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup yang kekal artinya tidak binasa. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah para murid mengerti kitab suci, lalu Yesus berkata pada ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Orang yang bertobat, orang yang percaya, orang yang sudah menerima anugerah Allah harus menjadi saksi bagi Kristus. Adalah wajib menyaksikan Kristus yang kita percayai kepada dunia ini. Wajib menyaksikan Kristus yang kita percayai kepada orang lain. Jika Yesus berkata harus disampaikan hal ini kepada segala bangsa. Karena para murid bersama orang-orang percaya yang terdahulu sudah bersaksi. Dan karena itu hasilnya dapat kita rasakan, yaitu kita sendiri. Karena ada kesaksian orang-orang yang percaya, kita akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari ini panggilan itu berulang kepada kita bahwa kita yang sudah menjadi percaya harus menjadi saksinya Kristus. Lalu apa yang harus kita saksikan? Yang kita saksikan adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang harus kita saksikan. Itulah yang harus kita tunjukkan. Itulah yang harus kita pertontonkan kepada dunia. Bahwa Yesus yang menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa kita. Tapi Yesus yang mati, dia juga yang bangkit dan naik ke surga. Yang kita peringati pada hari ini untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang telah percaya. Pada ayat yang ke-49 Yesus berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Menjadi saksi tidak mudah. Di dalam pengadilan dunia seorang saksi harus diambil sumpah untuk mengatakan yang benar. Dan jika tidak benar apa yang disaksikan, orang tersebut akan kena hukuman atau kena sanksi. Murid yang menjadi saksi diperlengkapi oleh kuasa yang dari Allah. Demikian juga kita. Kita yang telah dipanggil menjadi saksi akan diperlengkapi Allah dengan kuasanya. Asal kita tetap menyaksikan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Lalu kesaksian seperti apa yang dapat kita berikan pada situasi saat ini? Dunia kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Dan semua orang merasakan dampaknya, siapapun itu. Dalam situasi seperti ini kita harus dapat menguasai diri. Misalnya tidak menghalalkan segala cara untuk mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Kita harus tetap kuat. Kita tidak berputus asa. Bahkan kita harus semakin berserah kepada Tuhan yang adalah penguasa atau Tuan atas hidup kita. Dalam keadaan yang serba terbatas sekarang ini pun,
Kita tidak boleh bersekutu atau beribadah secara bersama di gereja. Maka kita diberi kesempatan mengoreksi diri kita secara pribadi kepada Tuhan. Mengoreksi iman kita, mengoreksi iman keluarga kita, apakah kita adalah orang-orang yang tetap menghormati Tuhan atau sebaliknya. Dengan keadaan sekarang ini Bapak Ibu, kita serba berkekurangan karena dibatasi oleh keadaan, bahkan hanya bergerak untuk kita boleh melepaskan keinginan-keinginan kita pun kita dibatasi. Dan pada saat ini pun kita melihat, kita boleh merasakan banyaknya saudara-saudara kita yang kekurangan hanya untuk kebutuhan makanan atau pangan. Inilah waktunya bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih. Inilah waktunya bagi kita untuk berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia bahkan memberikan hidupnya untuk kita. Maka kita pun wajib berbagi hidup. Apa yang dapat kita beri kepada sesama kita. Bukankah kita saksi Kristus? Jika selama ini kita merasa kita akan baik saja, kita bisa berbuat ini dan itu karena tidak ada yang membatasi. Lalu sekarang tidak lagi. Inilah saatnya buat kita untuk kita dapat mengasihi, dapat berbuat hal-hal yang diinginkan oleh Yesus sebagai saksi baginya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita telah menerima dan mengaku serta percaya kepada Yesus, tetapi pertanyaannya, apakah kita telah hidup dan apakah Yesus telah tinggal di dalam kita? Apakah kita benar-benar hidup dan Yesus tinggal di dalam hidup kita? Ada sebuah ilustrasi. Suatu kali seorang pendeta berkunjung ke salah satu rumah anggota jemaat yang cukup terpandang di sebuah kota. Ternyata tuan rumah atau si bapak sebagai pemilik rumah sedang pergi keluar kota dan sang pendeta bertemu dengan sang istri. Pak pendeta mengajukan satu pertanyaan kepada si ibu, katanya, "Ibu, apakah Kristus tinggal di dalam rumah ini?" Si ibu menjadi bingung. Dia tidak dapat menjawab. Lalu ketika Pak Pendeta pulang, ibu menceritakan semuanya dan mengatakannya kepada suami. Dan sang suami berkata, "Kok tidak kau bilang bahwa kita adalah orang terhormat di kota ini?" Tetapi sang istri berkata, "Pak Pendeta tidak bertanya tentang keluarga kita." Lalu suaminya, si bapak berkata lagi, "Kalau begitu seharusnya engkau berkata bahwa kita selalu beribadah setiap minggu ke gereja." Lalu istrinya berkata, "Aku pun tadi mau mengatakannya. Tetapi pertanyaan pendeta begitu jelas, apakah Kristus tinggal di dalam rumah ini?" Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sang pendeta mau mengingatkan, sang pendeta mau menekankan bahwa Kristus harus benar-benar hidup dan berkuasa di tengah-tengah keluarga orang Kristen. Kristus haruslah menjadi pemimpin, penguasa, bahkan menjadi raja di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita adalah orang yang telah menerima anugerah Allah. Dan Yesus juga berkata kepada kita bahwa kita adalah saksinya. Itu berarti bahwa siapapun kita, kita wajib menyaksikan Kristus yang hidup di dalam diri kita kepada orang lain. Kita wajib menyaksikan Kristus kepada dunia ini. Dan Yesus memberkati mereka. Lalu dia terangkat ke surga dan para murid pada waktu itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Allah memperlengkapi setiap orang yang percaya untuk menjadi saksinya dan akan pulang
dengan sangat bersukacita. Dan lagi Yesus berkata kepada murid, harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Maka siapapun kita, Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat GMI Distrik 5 Wilayah 1, apalagi DS dan pendeta guru Injil, adalah saksi Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur kami, mengingatkan kami, bahkan menyemangati kami. Untuk kami boleh sadar bahwa kami adalah saksi-Mu di dunia ini. Karena itu pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Supaya di dalam keterbatasan pada saat ini, kami tetap boleh bebas menyembah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dimanapun kami berada. Dan Engkaulah menolong kami, menolong setiap jemaat-Mu di dalam keterbatasan kami. Karena kami mengenal Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pemilik hidup kami, bahkan Allah yang akan terus memelihara kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap pribadi, berkatilah setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu. Supaya kami berjuang di dalam hidup ini. Karena ada Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Kami mampu menjadi saksi-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berserah hanya kepada-Mu saja. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 108 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Terimalah berkat Tuhan, maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kamu dari sekarang ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat kami persilahkan duduk. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.